Panglima TNI Laksamana Yudo Margono bersama Kementerian Sosial mengirimkan bantuan logistik untuk 2 distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara A1327. Bantuan logistik itu dikirim bersama bantuan sosial Kementerian Sosial RI dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, pada Senin, 24 Juli 2023. Panglima TNI mengirimkan bantuan kemanusiaan akibat bencana kelaparan kekeringan di 2 distrik Kabupaten Puncak, Papua Tengah, berupa sembako, kata Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Wijojono, Senin, 24 Juli 2023. Status tanggap darurat bencana kelaparan kekeringan di 2 distrik, yaitu Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi. Adapun bantuan dari Panglima TNI maupun dari Kemensos RI itu berupa beras, mie instan, sembako, makanan siap saji, tenda gulung, pakaian, dan selimut. Total bansos yang dikirim seberat 12.515 kg menggunakan pesawat Hercules TNI AU A1327 dengan kru 13 personal. Baik, terima kasih lagi bersama saya jurnalis dari Papua. Ini adalah suasana logistik untuk bantuan para korban yang melanda kekeringan di area Papua Tengah di Bandara Moses Kilangin Mimika menggunakan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara dengan nomor penerbangan A1327. Jadi barang-barang semua sudah dikasih keluar, baik dari makanan ringan dan makanan siap saji dan lain sebagainya. Hingga saat ini, pemerintah masih berupaya menembus jalur menuju Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi di Papua Tengah untuk mendistribusikan makanan ke wilayah yang mengalami kekeringan tersebut. Namun faktor keamanan, bantuan hanya bisa sampai ke Distrik Sinak. Untuk sampai Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi tidak bisa dijangkau lantaran gangguan keamanan dari kelompok KKB. Kapolda Papua Irjen Matius Devahiri menjelaskan, Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi tergolong rawan karena masuk wilayah pelintasan KKB, yakni Puncak Jaya dan Lani Jaya. Pihak kepolisian tidak ingin proses pendistribusian bantuan menuju 2 distrik itu terganggu dan menimbulkan korban jiwa. Meski di Distrik Agandugume sudah memiliki lapangan terbang, namun bantuan tetap tidak bisa dikirim. Karena lapangan terbang tersebut ditutup dan faktor utamanya adalah pertimbangan situasi keamanan. Terlebih lagi di wilayah tersebut juga belum ada pos keamanan TNI maupun Polri. Sehingga sementara ini solusi yang paling memungkinkan adalah mobilisasi penduduk dari lokasi bencana menuju Distrik Sinak. Kita mobilisasi masyarakat ini datang ke Sinak untuk bisa mengambil bahan pokok, jelas Kapolda Papua. Namun hal itu juga memiliki resiko gangguan keamanan apabila kelompok KKB menyamar di antara masyarakat sekitar. Saya harap mereka juga memfilter supaya pada saat mengambil bahan pokok tidak ada oknum yang tidak memiliki kepentingan
menyusup untuk mengambil bantuan bahan pokok itu, pungkas Kapolda. Bupati Puncak Willem Wandik menjelaskan 2 distrik tersebut mengalami kekeringan sejak 2 bulan terakhir. Bahkan 6 warga meninggal dunia karena mengkonsumsi makanan yang sudah tidak layak, seperti umbi-umbian busuk. Sehingga korban terjangkit diare, panas dalam, sakit kepala, serta meninggal dunia dalam kondisi lemas tak berdaya karena minimnya obat-obatan. Maskapai penerbangan tak berani membawa bantuan makanan dari Sinak ke distrik Agandugume. Mereka takut pesawatnya ditembak, kata Willem Wandik. Untuk mendapatkan bantuan makanan, warga di 2 distrik tersebut terpaksa harus berjalan kaki selama 2 hari. Sudah hampir 6 bulan, Kapten Pilot Susi Air Philip Martin berada di tangan KKB Nduga sebagai sandera. Namun belum ada tanda-tanda dibebaskannya sandera oleh Egyanus Kogoya, sang Panglima KKB Nduga. Lobi-lobi dari pemerintah daerah sampai tokoh masyarakat tak membuat Egyanus Kogoya bergeming. Justru pimpinan muda KKB Nduga ini berusaha membuat nyaman dan betah Philip Martin di markasnya. Hal ini bukan tanpa alasan, di samping ingin menunjukkan eksistensi perjuangannya. Ternyata Egyanus Kogoya juga mencoba melakukan terobosan baru dalam gerakannya, yaitu ingin memanfaatkan skill dari si sandera. Hal ini terungkap dari pernyataan Sebi Sambom, sang juru bicara TPNPB OPM. Sebi Sambom pernah mengungkapkan bahwa Panglima TPNPB OPM Nduga Egyanus Kogoya memanfaatkan keterampilan yang dimiliki pilot berusia 37 tahun itu untuk mengajari anggota TPNPB OPM dalam menerbangkan pesawat. Pilot aman bersama TPNPB. Dia dijaga layaknya keluarga karena kami lebih dekat dengan Selandia Baru dan Australia di Pasifik, kata Sebi Sambom. Dia akan kami tahan dan dia juga akan melatih anak-anak muda TPNPB untuk bawa pesawat dan helikopter, tambah Sebi Sambom. Namun ada mimpi besar Egyanus Kogoya lainnya yang disembunyikan selama ini, yaitu ingin mengekor kelompok separatis Papua lain yang merupakan rival beratnya, yaitu kelompok West Papua Army WPA, pimpinan Damianus Magayogi. Di mana kelompok Damianus Magayogi mempunyai kepala staf Angkatan Udara yang merupakan seorang pilot bernama Anton Gobay. Namun sayang, Anton Gobay tertangkap di Filipina karena berusaha menyelundupkan puluhan senjata modern. Berkaca dan tak mau kalah dengan kelompok West Papua Army, Egyanus Kogoya yang merupakan Panglima Kodam TPNPB OPM Ndugama punya mimpi besar dengan mengangkat pilot yang disanderanya menjadi Kepala Staf Angkatan Udara TPNPB OPM. Jadi berapapun tebusan yang ditawarkan pemerintah Indonesia tidak akan pernah membuat Egyanus Kogoya melepaskan sandera pilot Susi Air.